episode kali ini bro, Osho menjelaskan teknik ketiga dari 112 teknik, untuk mengungkap misteri yang ada di dalam diri, menurut kitab Vigyan Bhairava Tantra. Dan berikut ini adalah tekniknya bro. Ketika napas masuk dan napas keluar menyatu, pada saat ini, sentuhlah pusat yang tidak memiliki energi, dan penuh energi. Itulah tekniknya bro. Menurut Osho, kita ini terbagi menjadi dua bro, yaitu pusat dan pinggiran. Tubuh kita adalah pinggiran. Kita tahu tubuh, kita tahu pinggiran. Kita tahu yang ada di sekitar kita, tapi kita belum tahu di mana pusatnya berada. Ketika nafas keluar menyatu dengan nafas yang masuk. Ketika keduanya menjadi satu. Ketika kita tidak bisa membedakan, apakah itu nafas yang sedang keluar, ataukah itu nafas yang bergerak masuk? Ketika sulit bagi kita untuk membedakan dan menentukan, apakah itu nafas yang sedang keluar, atau nafas yang masuk? Ketika nafas sudah masuk dan mulai keluar, maka terjadilah momen peleburan. Nafas itu tidak keluar ataupun masuk bro. Nafas itu menjadi statis. Ketika nafas bergerak keluar, ia bersifat dinamis. Ketika nafas bergerak masuk, ia dinamis. Tapi ketika nafas bukanlah keduanya, ketika tidak bersuara, tidak bergerak, diri kita berada dekat dengan pusat. Titik perpaduan antara napas masuk dan keluar, disitulah pusat kita bro. Lihatlah dengan cara sebagai berikut bro. Saat nafas bergerak masuk, kemana perginya nafas itu bro? Ia bergerak menuju ke pusat diri kita. Ia menyentuh pusat kita. Saat nafas keluar, dari mana nafas itu keluar bro? Ia bergerak dari pusat kita. Pusat kita harus disentuh oleh nafas. Itulah sebabnya mistikus Tao dan mistik Zen mengatakan, yang menjadi pusat kita sebenarnya bukanlah kepala, melainkan pusar, itulah pusat kita. Nafas masuk menuju ke pusar, kemudian bergerak keluar. Nafas itu menuju ke pusat. Pusat ini adalah jembatan antara diri kita dengan tubuh kita. Kita tahu tubuh kita, tetapi kita tidak tahu di mana pusatnya. Nafas terus-menerus menuju ke pusat, lalu keluar. Tetapi kita tidak mengambil napas dalam jumlah yang cukup. Karena itulah bro, biasanya nafas kita tidak benar-benar sampai ke pusat. Itulah sebabnya, semua orang menjadi tidak terpusat. Di seluruh dunia modern, mereka yang bisa berpikir, merasa kehilangan pusat perhatiannya. Coba lihat seorang anak yang sedang tidur bro, amati nafasnya. Saat nafas masuk, perut anak itu bergerak naik, membesar. Dadanya tetap tidak terpengaruh, hanya perutnya yang mengembang dan mengempis. Itulah mengapa anak-anak tidak memiliki dada dinamis,
hanya perutnya yang sangat dinamis. Nafas masuk dan perut terangkat. Nafas keluar dan perut turun, perut ikut bergerak bersama nafasnya. Itu karena anak-anak masih berada di pusatnya. Dan itulah juga sebabnya mengapa mereka tampak begitu bahagia, penuh kebahagiaan, penuh energi, tak pernah lelah, meluap-luap, dan selalu berada di saat ini, tanpa masa lalu, tanpa masa depan, bro. Seorang anak kecil bisa saja marah. Ketika anak itu marah, dia benar-benar marah, total. Dia berubah menjadi kemarahan. Maka amarahnya juga menjadi hal yang indah. Ketika seseorang sedang marah total, kemarahan mempunyai keindahan tersendiri, bro. Karena totalitas selalu memiliki keindahan. Sedangkan kita tidak bisa menjadi marah sekaligus indah. Saat marah, kita akan menjadi jelek, karena kita tidak total. Apa yang tidak total akan selalu tampak jelek. Tapi bukan cuma dengan kemarahan. Saat mencintai, kita juga tampak jelek, karena lagi-lagi kita membagi, memilih, terpecah belah. Kita tidak pernah utuh. Coba lihatlah wajahmu, bro, saat engkau sedang mencintai seseorang, sedang bercinta. Cobalah untuk bercinta di depan cermin, sambil melihat wajahmu, itu akan terlihat jelek, seperti hewan. Dalam cinta juga, bro, wajah kita menjadi jelek. Mengapa? Itu karena cinta kita juga adalah konflik, perpecahan, kita menahan sesuatu. Dirimu memberi dengan sangat kikir. Bahkan dalam cinta, kita tidak bisa menjadi total. Kita tidak memberi dengan sepenuhnya, seutuhnya. Sedangkan seorang anak kecil, bahkan dalam kemarahan dan kekerasannya, adalah total. Wajahnya menjadi berseri dan indah. Anak itu berada di sini dan saat ini. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, atau sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Ia tidak penuh perhitungan, ia hanya marah. Anak itu berada di pusatnya. Ketika kita berada di pusat, kita selalu total. Apapun yang kita lakukan, akan menjadi tindakan yang total. Entah itu tindakan baik ataupun buruk, jika kita berada di pusat, maka tindakan itu akan total. Sedangkan jika kita tidak terpusat, terfragmentasi, terpecah belah, ketika kita berada di luar pusat, maka setiap tindakan kita pasti hanyalah sebagian dari diri kita. Kita tidak merespon secara total, hanya sebagian, dan bagian tersebut bertentangan dengan keseluruhan. Itulah yang menimbulkan keburukan, bro. Kita semua dulunya juga adalah anak-anak. Tapi mengapa seiring bertambahnya usia, pernapasan kita menjadi dangkal, bro? Nafas kita tidak pernah sampai ke perut, tidak pernah menyentuh pusat.
Mengapa bro? Jika nafas itu bisa turun semakin dalam, maka kedangkalannya akan semakin berkurang. Namun nafas kita hanya menyentuh dada lalu padam. Nafas itu tidak pernah sampai ke pusat. Itu karena kita takut pada pusat bro. Sebab jika nafas itu sampai ke pusat, maka kita akan menjadi total. Jika kita tidak ingin menjadi total, maka inilah mekanismenya, untuk menjadi terpecah belah. Kita mencintai, jika kita bernapas dari pusat, maka kita akan mengalir ke dalamnya secara total. Tapi kita takut. Kita takut untuk menjadi begitu rentan, bersikap sangat terbuka terhadap seseorang, terhadap siapapun. Kita mungkin menyebutnya kekasih, tapi sebenarnya kita takut, karena orang lain ada di sana. Jika dirimu benar-benar rentan, terbuka, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka kita menjadi total dalam arti lain. Kita takut untuk memberikan sepenuhnya kepada seseorang. Kita tidak bisa bernapas sepenuhnya. Kita tidak bisa menarik napas dalam-dalam. Kita tidak bisa mengendurkan pernapasan kita, sehingga ia menuju ke pusat. Karena saat napas kita menuju ke pusat, maka tindakan kita menjadi total. Karena takut menjadi total, nafas kita pendek-pendek. Kita bernapas seminimal mungkin, tidak maksimal. Itu sebabnya, hidup terasa tak bernyawa. Jika kita bernapas dalam jumlah minimal, hidup akan menjadi tidak bernyawa. Kita hidup dalam batas minimal, bukan maksimal. Jika kita bisa hidup secara maksimal, maka hidup ini berkelimpahan. Namun kemudian akan ada kesulitan. Kita tidak bisa menjadi seorang suami, dirimu tidak bisa menjadi seorang istri, jika hidup berkelimpahan. Semuanya akan menjadi sulit. Jika hidup melimpah, maka cinta pun melimpah. Maka kita tidak bisa terpaku pada satu orang saja. Maka diri kita akan mengalir kemana-mana. Semua dimensi akan diisi. Dan kemudian pikiran merasakan bahaya, jadi lebih baik tidak hidup. Semakin banyak diri kita mati, semakin aman kita. Semakin banyak diri kita mati, semakin semuanya terkendali. Kita bisa mengontrol, maka kita tetap menjadi tuan. Kita merasa bahwa kita adalah tuan, karena kita bisa mengendalikan. Dirimu bisa mengendalikan amarah, kita bisa mengendalikan cinta, mengendalikan segalanya. Tetapi pengendalian ini hanya mungkin dilakukan pada tingkat energi minimal kita. Setiap orang pasti pernah merasakan bro, bahwa ada saatnya ia tiba-tiba berubah, dari level minimal ke maksimal. Misalnya saat kita pergi ke puncak gunung. Tiba-tiba kita keluar dari kota dan penjaranya.
Saat itu kita merasa bebas. Langitnya luas, hutannya hijau, dan puncaknya menyentuh awan. Tiba-tiba kita menarik nafas dalam-dalam. Kita mungkin tidak mengamatinya. Nah, jika engkau bisa pergi ke puncak gunung, amatilah bro. Sebenarnya bukan puncak gunung yang memberikan perubahan itu. Perubahan itu sebenarnya berasal dari perubahan pernapasan kita. Kita mulai menarik napas dalam-dalam. Kita mulai kembali menyentuh bagian pusat, untuk sesaat kita kembali menjadi total, dan segalanya menjadi bahagia. Kebahagiaan itu tidak datang dari perbukitan, suana pegunungan. Kebahagiaan itu datang dari pusat bro. Kebahagiaan itu karena kita telah menyentuh pusat itu, secara tiba-tiba. Saat berada di kota, kita merasa takut untuk melakukannya. Karena di mana-mana ada orang lain, jadi kita merasa harus bisa mengendalikan. Kita tidak bisa berteriak dengan bebas, kita tidak bisa tertawa dengan bebas. Sungguh malang bro. Kita tidak bisa bernyanyi dan menari di jalan. Kita merasa takut, ada polisi di sekitar, atau pendeta, atau ustadz, atau habib, atau hakim, atau politisi, atau moralis. Selalu ada orang lain di dekat kita, jadi kita tidak bisa hanya menari di jalan. Bertrand Russell pernah berkata, "Aku menyukai peradaban, namun kita telah mencapainya dengan pengorbanan yang sangat besar." Kita tidak bisa menari di jalanan bro, tetapi kita bisa pergi ke puncak gunung, dan tiba-tiba kita bisa menari, berteriak dengan bebas, lepas. Di sana, kita hanya sendirian dengan langit, dan langit bukanlah penjara. Langit hanyalah pembukaan, kebebasan, luas dan tak terbatas. Tiba-tiba kita menarik napas dalam-dalam, nafas itu menyentuh pusat dan kebahagiaan terjadi. Tapi sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama bro. Dalam 1 atau 2 jam, puncak gunung itu juga akan hilang. Tubuh kita mungkin saja masih berada di sana, tetapi puncak gunung itu akan hilang. Sebab, kecemasan kita akan kembali datang. Kita akan mulai berpikir untuk menelepon ke kota, menelepon istri, atau mulai berpikir bahwa, jika sudah 3 hari, kita akan kembali, karena itu kita harus membuat persiapan. Kita baru saja sampai, tapi sudah berencana untuk kembali bro. Nafas itu sebenarnya bukan dari kita. Itu terjadi secara tiba-tiba. Karena perubahan situasi, personelingnya pun berubah. Kita sedang berada dalam situasi yang baru, karenanya kita tidak bisa bernapas dengan cara yang lama. Maka untuk sejenak, cara nafas yang baru telah masuk. Dan nafas itu menyentuh pusat, maka kita merasakan kebahagiaan. Shiva mengatakan, setiap kali bernafas, kita menyentuh bagian pusat itu,
atau jika nafas kita tidak menyentuhnya, kita bisa membuat nafas itu menyentuhnya. Caranya adalah dengan mengambil napas dalam-dalam dan perlahan. Sentuhlah bagian pusat itu. Jangan bernapas dari dada bro, itu tipuan. Peradaban, pendidikan, moralitas, mereka telah menciptakan nafas yang dangkal. Sebaiknya bro, masuk jauh ke tengah, bernapaslah melalui perut, karena jika tidak, kita tidak bisa menarik napas dalam-dalam. Kecuali jika umat manusia tidak bersikap menekan terhadap seks, maka manusia tidak akan bisa bernapas dalam-dalam. Karena jika nafas masuk jauh ke dalam perut, maka nafas itu akan memberikan energi pada pusat seks. Nafas itu akan menyentuh pusat seks. Itu memijat pusat seks dari dalam, sehingga pusat seks menjadi lebih aktif dan hidup. Peradaban takut akan seks. Kita tidak mengizinkan anak-anak kita menyentuh pusat seksnya, organ intimnya. Kita berkata, berhenti. Jangan sentuh. Lihatlah seorang anak ketika dia pertama kali menyentuh pusat seksnya, lalu katakan berhenti. Lalu amati pernapasannya. Saat dirimu mengatakan, berhenti. Jangan sentuh pusat seksmu. Nafasnya akan segera menjadi dangkal. Karena saat itu, bukan hanya tangannya yang menyentuh pusat seks, jauh di dalam, nafas juga ikut menyentuhnya. Dan jika nafas terus menyentuhnya, maka sulit untuk menghentikan tangan tersebut. Jika tangan berhenti, maka pada dasarnya itu perlu, wajib, agar nafas tidak menyentuhnya, tidak masuk dalam-dalam. Nafas itu harus tetap dangkal. Kita takut dengan seks bro. Bagian bawah tubuh kita, tidak hanya dianggap lebih rendah secara fisik, tetapi juga dianggap lebih rendah secara nilai. Bagian bawah ini dikutuk sebagai yang lebih rendah. Jadi jangan bernapas terlalu dalam, tetaplah bernapas dengan dangkal. Sungguh sangat disayangkan, kita tidak bisa bernapas dalam-dalam. Jika beberapa pengkhotbah diizinkan, mereka akan mengubah seluruh mekanisme pernapasan ini. Mereka hanya akan mengizinkan kita bernapas dengan bagian atas, hingga ke kepala. Maka dengan begitu, kita sama sekali tidak akan merasakan seks. Jika kita ingin menciptakan umat manusia tanpa seks, maka kita harus mengubah sistem pernapasan dengan cara ini. Nafas itu harus masuk ke kepala, ke sahasrar, pusat ketujuh di kepala, lalu kembali lagi ke mulut. Ini seharusnya menjadi bagiannya, dari mulut ke sahasrar. Tidak boleh terlalu dalam karena berbahaya. Karena semakin dalam kita menyelam, semakin dekat pula kita dengan lapisan biologi yang lebih dalam. Kita mencapai pusatnya, dan pusat itu dekat dengan pusat seks, sangat dekat. Memang harus begitu, karena seks adalah kehidupan.
Lihatlah seperti berikut ini bro. Nafas adalah kehidupan, dari atas ke bawah. Seks adalah kehidupan, dari sudut yang lain, dari bawah ke atas. Energi seks mengalir, dan energi nafas juga mengalir. Saluran nafas berada pada tubuh bagian atas, dan saluran seks berada pada tubuh bagian bawah. Ketika mereka bertemu bro, mereka menciptakan kehidupan. Ketika mereka bertemu, mereka menciptakan biologi, bioenergi. Jadi, jika kita takut akan seks, maka buatlah jarak di antara keduanya, jangan biarkan keduanya bertemu. Karya itulah bro. Manusia yang beradab, sebenarnya adalah manusia yang dikebiri. Itulah juga sebabnya kita tidak mengetahui tentang nafas, dan sutra ini akan sulit untuk dipahami bro. Shiva mengatakan, setiap kali napas yang masuk dan napas yang keluar menyatu, pada saat ini, sentuhlah pusat yang tidak mempunyai energi, dan dipenuhi energi. Dia menggunakan istilah yang sangat kontradiktif bro. Tanpa energi, penuh energi. Pusat itu tidak memiliki energi, karena tubuh kita, pikiran kita, tidak bisa memberikan energi apapun pada pusat itu. Energi tubuh kita tidak ada di sana, energi pikiran kita tidak ada di sana, jadi pusat itu tidak memiliki energi, sejauh menyangkut identitas yang kita ketahui. Tapi pusat itu juga dipenuhi energi, karena ia mempunyai sumber energi dari kosmis, bukan dari energi tubuh kita. Energi tubuh kita hanyalah energi fosil, bahan bakar. Energi tubuh itu hanyalah bensin. Kita makan sesuatu, kita minum sesuatu, dan itu menciptakan energi pada tubuh. Semua itu untuk memberi bahan bakar pada tubuh. Tapi coba berhentilah makan dan minum, maka tubuh kita akan mati. Bukan saat itu juga, setidaknya butuh waktu 3 bulan, karena tubuh kita punya bahan bakar cadangan. Tubuh kita telah mengumpulkan banyak energi, bisa berjalan setidaknya selama 3 bulan, tanpa harus pergi ke pompa bensin manapun. Tubuh bisa terus berjalan. Ia memiliki cadangan. Untuk keadaan darurat apapun, kita mungkin memerlukannya. Ini adalah energi fosil. Sedangkan pusat ini, tidak mendapatkan energinya bahan bakar apapun bro. Itulah sebabnya Shiva mengatakan, pusat tanpa energi, karena ia tidak tergantung pada makan dan minum kita. Pusat ini terhubung secara langsung dengan sumber energi kosmik. Pusat ini adalah energi kosmik. Itu sebabnya Shiva mengatakan pusat tanpa energi, dan penuh energi. Saat kita bisa merasakan pusat keluar, atau masuknya nafas ini bro, titik di mana nafas yang masuk dan nafas yang keluar menyatu, menyentuh pusat itu, jika kita menyadarinya bro, maka pencerahan terjadi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, selamat mencoba teknik ini.
Terima kasih bro.